believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Baik, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya bilang begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayam mati masuk di mana Pak Pendeta? Saya juga bingung itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk di wajan juga. Apapun jawaban kita, saudara, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Dalam kisah penciptaan, kita menemukan ketika Tuhan ingin menciptakan ayam, dia cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman jadi. Waktu cipta babi cukup berfirman. Waktu cipta seluruh ciptaan dia cukup berfirman dan jadi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan, maka dia tidak boleh sama dengan ayam, tidak boleh. Setelah timbang-timbang terus Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Satu. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Apa itu? Satu, manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hari, waktu itu berat badan kita hanya 37. Sekarang sudah 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 kan tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut sepertinya ada 3. Satu di sini, satu lagi. Satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 2 hari lalu. Sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut alis mata, diukir dengan rapi sekali. Harapannya dia tidak tumbuh. Tapi ternyata dia tumbuh atau tidak? Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru begitu, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Yang ada hanya sekolah untuk manusia. Atau di Kutai ada sekolah ayam? Tidak ada. Ayam itu ada hati kok tidak? Ada, namanya hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Ya, karena dia bukan ayam, bukan ayam. Sudah 2. Yang ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Berhenti di situ? Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus diberikan kepada manusia. Kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sempurna sekali, kudus sekali. Dalam ciptaan yang bagus ini baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu, engkau atur. Dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah 1 kalimat, tolong hafal. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun harus tunduk. Sekarang pertanyaannya jadi gampang, tolong jawab kuat dengan penuh iman. Saya mau tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab dulu. Kita takut setan atau setan takut kita? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Kita ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Kadang-kadang setan kasih takut kita, kadang-kadang kita kasih takut setan. Yang benar mana? Setan yang takut kita atau kita takut setan?
Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kerusakan otoritas dalam hidup kita. Supaya Natal kemudian kita melihat sebagai hal yang sangat penting dalam pemulihan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, biasanya orang kalau ketakutan itu membuat langkah sembarang. Orang kalau ketakutan itu sembarang. Karena dia sudah takut setan itu, saudara. Kalau kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia bilang begini. Doa orang percaya itu seperti panah api yang tembak panah itu roh-roh jahat di udara. Wih, itu iblis ketakutan itu. Tapi saudara tahu, saya tidak tahu di Kalimantan. Kami di NTT. Banyak ibu-ibu hamil keluar malam mereka tidak berdoa. Ambil paku 10 cm, tusuk di sini. Di Kalimantan ada begitu? Di Sangatta ada? Itu ibu-ibu ada di sini? Kadang-kadang saya heran saudara, masa setan takut paku? Kalau setan takut paku, semua gaji beli paku saja. Kadang-kadang saya heran karena kepala itu sudah ditaruh gunting lagi, paku lagi, sisir besi lagi, korek api. Sebenarnya itu kepala ke toko bangunan itu. Ada yang salah dalam kita perjalanan ini.